maka ini catatan buat masyarakat SBT khususnya atau muda-muda ini bahwa Pilkada 2024 besok ini jangan dilihat dari karena kedekatan sukunya, kedekatan marganya atau kampungnya, tapi harus dilihat dari kualitas dia, bagaimana memahami persoalan dan menyelesaikan persoalan. Begitu. Ketemu lagi bersama saya Don Fandi. Siap bang? Siap, Don. Ini kalau pakai kata Don itu beban nggak sih? Beban, kayaknya lo harus dibungkus. Jadi beban, Iya. Don itu. Tapi adik kayaknya harus ada korek dulu. Iya. Iya. Oh ada. Jadi bang, abang ini kan dikenal sebagai founder Iya. dan ini mau pilkada serentak di bulan November ini kan Seram bagian timur juga termasuk dalam salah satu SBT semua bisa terjadi. semua bisa terjadi yang nanti melaksanakan apa namanya pesta rakyat ini 5 tahun sekali. Nah kira-kira Bung Rey saya kan Pak Bung Rey. Iya, Bung, barang cewek-cewek di sini dong tahu Bung Rey. Bukan lik. Bung Rey. Jadi melihat pilkada di SPT ini bagaimana menjelang pilkada ini ada kandidat sampai 5 sekali kira-kira Iya, bagaimana? 5 Pak. Yang pertama terima kasih. Siap. Don Fandi sudah di apa namanya diundang ngoce ya, ngoce di Don Fandi ya channelnya ya, Don Fandi. Ini di podcastnya ya, di podcast Don Fandi. Oke. Pertama tadi ya terima kasih, yang kedua memang ya, pilkada ini kembali lagi ke SPT, semua bisa terjadi. Jadi beta sebagai orang SPT Kamu dari SPT kah? dari Kendara, itu dari Kendara, dari Tanah Besar. Jadi sebagai orang Kendara, mobil khusus Seram bagian timur, Di kampung mana? Please. Jadi kalau ada dari Ambon sampai di sebelum Ari Kagoro ini kan, ada masuk di apa namanya di Pula sekitar 1 jam lebih lah. Sampai di Klesir. Tapi apa? Beda pun taman satu lah orang. Karena ini juga orang Klesir lah. Mana itu lah? Oh berarti itu saudara-saudara dong dari Jawa Timur sama ya. Barang keren itu banyak di Jawa Timur. Di Solo juga ada lah. Ekspansi Pak. Ada yang ini juga mungkin dari nama tapi jauh. Kalau adik kan Don Fandi kan Gorong toh. Gorong Lau kan Gorong. Amar Sikaru yang Bupati Nubrion ini. Itu anak Amar Sikaru itu. Kalau dia kena kumis dong. Kena kumis itu satu pulau. Cuma tua di desa Sera. Sera Ama. Itu desa Sera Ama. Berarti masih satu ketuanan ya, satu pulau. Iya. Kena kumis yang sekarang ada di SBT yang Antua kawal tim sukses, ketua tim sukses. Kawal ketua tim sukses. Ya semoga timnya juga sukses kan. Kembali lagi adik. Jadi SBT itu yang pertama kita bangga karena dalam demokrasi di hari ini kabupaten baru 20 tahun. iya kan. Maluku Tengah itu kabupaten tertua di Maluku sejak Indonesia merdeka sampai hari ini. SBT, SBB dan Buru Selatan ya, itu lahirnya hampir sama dengan kabupaten kita di Seram. Terus di Tenggara itu ada Aru, Kepulauan Aru. Tapi yang menarik di SBT dan kita bangga adalah dalam konstelasi politik sampai bisa 5 orang yang calon. Jadi kalau mau itu beras 10 orang.
Ya, artinya di belum pasangan bicara soal melek terhadap politik, Bang SBT luar biasa. Soal nanti menang kalah itu garis tangan. Siapa yang silaturahmi bagus, dia bilang A, bikin A, B, bikin B, atau dia bicara babatu langsung dia tahu itu babatu. Jangan pasti jadi. Jangan masyarakat tanya, jawab anak sih. Itu kan masalah. Itu kan Fahri itu bahasa. Oh iya. Itu mantan waktu buat ya. Adinda. Yang ketirit. Kan itu calon lagi ya. Kali ini untuk calon. Nah, tapi kembali lagi, mau Fahri itu pernah jadi wakil bupati, mau pernah calon, kan dia calon juga untuk mengikuti kalian. Yang hari ini juga calon. Nah, artinya kalau Fahri itu setia, pasti kan dia ada lagi. Tapi kan seperti beliau tidak setia ini kawan itu. Nah, tapi kembali bahwa siapa di Seram Timur itu atau di Kabupaten Seram Timur, siapa yang berbuat baik, siapa yang tindakan dan omongan itu satu, pasti jadi. Karena SBT kalau kita lihat, SBT ini tidak sama seperti kabupaten lain di Maluku secara umum. SBT ini dalam sejarah bangsa ini punya catatan sejarah yang luar biasa. SBT ini sebagai ujung tombak atau sebagai pintu gerbang utama untuk bagaimana kebebasan dari barat. Bung Karno sampai di sana, penyerangan dari barat itu dari pusat logistiknya ada di Kabupaten Seram bagian timur, tepatnya di Pulau Geser. SBT itu dalam catatan sejarahnya Sultan Nubuh ada di sana, begitu. Jadi itu luar biasa. Makanya kalau memang siapa yang calon hari ini 5 orang ini, dong kalau ada yang cerita Parlente, dong kalau ada yang cerita baku olah rakyat saja, kita pastikan kalah. Jalan. Tapi kalau omongan dan perbuatan itu sama, kita pastikan juga pasti menang. Fahri 2 kali. Kalah kasih. Kalah terus. Karena kita harus tahu. Karena mungkin Fahri juga tidak tahu tentang bagaimana mendalami sejarah di negeri kita yang dengan julukan kita Indonesia itu. Nah ini kan cerita-cerita dan catatan sejarah ini yang harus siapapun dia yang calon bupati di SBT harus paham. Kalau dong yang paham, maka saya usah lah. Cuma karena populer, cuma karena dia lahir besar di SBT, lalu punya uang sedikit dalam calon bupati atau wakil bupati ya lebih baik uang itu bikin bisnis saja. Maksudnya buka warung-warung kedai-kedai kecil lah, toh dan bisnis usaha saja. Saya usah buang tenaga untuk itu karena calon bupati di SBT lagi-lagi siapapun dia harus dia tahu betul tentang cerita SRI Unggulan Biru. Karena itu sejarah bos. Dia harus paham bahwa SRI itu apa. Dia harus paham Unggulan Biru itu apa. Ini akal yang harus siapapun calon bupati tahu. Mohon maaf, bukan cuma dong ikatan biar misalnya Pak Bupati hari ini. Unggulan Biru beliau pasti paham gara-garanya. Misalnya apa namanya SRI beliau pasti paham. Tapi yang lain yang bukan raja, yang dari akademisi, dia pengusaha, dia politisi, yang lain ini don't tahu ke saya. Jangan sampai dong ikut juga. Ikut sumpah adat, ajak masyarakat, dong ika kan merah lain lah. Dong ikut toh seperti Pak Bupati hari ini. Jangan sampai mati di tengah-tengah jalan. Kalau kalah sih nggak apa-apa, toh masih bisa hidup. Tapi itu sudah itu berarti dia last one sudah itu. Jadi SBT kembali lagi SBT Kabupaten Seram bagian timur itu punya catatan sejarah di bangsa ini menjelang kemerdekaan, dan SBT bukan sembarang kabupaten yang dibayangkan lalu selalu ada uang lalu usaha sendiri barat. Yang kedua, Kabupaten Seram bagian timur dalam sejarah Republik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sumber daya alam baru satu yang digarap itu minyak, ya kan? Don Fani juga tahu, teman
teman-teman yang nonton di channel Don Fandi juga tahu bahwa minyak di Bulai itu luar biasa. Yang kedua, ketiga itu kabupaten di dunia ini. Stop, ini maksudnya Kabupaten di dunia ini yang apa namanya, dong bilang apa itu, kita sempat Bulai yang para apa tarik minyak atau sedot minyak itu, toh yang berdiri di tengah-tengah kota kabupaten itu cuma SBT bos. Di dalam kota, terus di dalam kota itu ada tambang minyak. Sampai hari ini pompa itu. Jadi pompa minyak satu-satunya di tengah-tengah kota dekat kantor bupati itu cuma di Maluku, khususnya di SBT. Tapi ini Itu kan luar biasa. Kalau dari sisi itu kan dari sisi tata kota kan bagus. Sudah, sebenarnya mereka tuh ceritakan. Selanjutnya lagi, minyak ini sudah dari zaman Bahla sampai 2024. Tapi di Bula saja, saya usah bicara di Dondong tuh, Jazirah sana, terlalu jauh. Dia bicara di Kian Darat lah ya. Toh, Tolok Kian Darat, saya usah lah. Apalagi berenam sana jauh, itu terlalu jauh. Apalagi di apa namanya? Sudah makin jauh lagi. Eva sana terlalu jauh. Kata bicara saja di Bula dan Bula Barat. Kemiskinan masih subur. Anak-anak putus kuliah, sekolah, ya, banyak. Anak-anak yang habis SMP nganggur banyak. Anak-anak yang lanjut di perguruan tinggi banyak. Masyarakat di situ hidup sangat susah pasti. Hari ini problem sosial sudah ada di Bula itu selesai. Lalu pertanyaannya terus, siapa yang salah? Iya kan? Kalau kita mau jawab sendiri, kita bilang yang salah itu satu, kepala desa di situ, camat di situ, kepala dinas, ada bupati, ada anggota DPR, wakil rakyat itu. Kalau kita sih sepakat, orang bilang begitu. Terus wakil partai, ada wakil partai di situ, ada pengusaha di situ. Kalau pengusaha ini kan yang penting laku saja lah, dia kan dapat keping atau kita main-main ke Jawa sana sedikit lah, kita tahu dapat rambut panjang kan, investasi bodong di sana. Pengusaha pikirannya penting dia dapat uang. Yang menjadi masalah adalah wakil partai tadi, terus kepala dinas, apalagi hari ini yang 5 orang ini yang calon bupati dan dong wakil. Pertanyaannya sederhana, dong paham atau dong kasih tahu ke masyarakat cara ketika dong jadi bupati, cara untuk menyelesaikan problem yang ada di Bula tadi, saya SPT keseluruhan. Di Bula saja itu apa? Sampai hari ini katong lihat di Facebook kan dong melawan bos. Iya. Satu bilang dia kandidat paling bagus, satu bilang dia wakil ini bagus, bupati bagus, kandidat wakil, satu bilang hebat, macam-macam. Baku melawan. Dan cuma program saja, ini visi misi program. Masyarakat saya tahu turunan dari visi misi atau program ini apa? Bisa menjawab kesan problem yang terjadi selama ini di Kota Bula. Masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah kesehatan, ya kan, problem ekonomi. Bisa nggak saya? Visi misi itu menjawab. Ketika visi misi diluncurkan ke sosial media, bisa nggak saya jawab problem ini? Dan 5 orang ini tahu nggak saya cara menyelesaikan? Sebenarnya dia tahu masalahnya, cuma saya tahu cara menyelesaikannya itu susah. Atau nggak tahu cara ke sini? Yang lain nanti itu jadi bupati siapa? Oh begitu. Iya betul. Sekarang kasih tugas pada dong. Langsung mau calon ya. Pikir dong. Nah, kembali lagi ada pertanyaan tadi.
apa tadi kita lupa ya itu cara SBT ini kadang-kadang nggak tahu ya. Maksudnya SBT dari kacamata Bung Rey sebagai founder Nusantara Connection bagaimana ini apalagi dalam pilkada. Oh iya, itu tadi masalah-masalah itu. Lalu yang terpenting lagi adalah partai politik peserta pemilu. Hari ini ketemu belum ketua-ketua partai, mohon maaf ya, khususnya di SBT, ketemu belum lihat dong punya apa namanya tugas dan fungsi partai itu, bagaimana memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat. Kalau beta lihat hari ini belum ada. Dari mana? Belum ada. Dari mana buktinya? Orang di Facebook saja bak melawan. Artinya kalau orang bak melawan terus pilkada lalu ada chaos, ya kan? Antar desa, antar kecamatan, antar kandidat apa namanya tim sukses. Ini kan berarti pendidikan politik yang harusnya partai politik memberikan pendidikan politik kepada masyarakat ini. Berarti ini sejalan. Kalau masyarakat pilkada lalu orang bakalai keparan, potensi itu masih sangat besar. iya, karena kaca dari pilkada SBT sebelumnya, ya karena kan partai politik sampai hari ini pendidikan politiknya sih ada. Paling sederhana, beta pulang tahun 2019, kita keliling itu beberapa kecamatan di SBT, itu di kampung-kampung saja orang itu bicara soal politik baik itu di kabupaten, provinsi maupun di pusat. Tapi dulu bicara orang, beta ketemu dengan 2-3 orang lah. Dong itu pengurus partai di Ranting, kecamatan di desa. Itu katong tanya, abang kira-kira sebagai pengurus partai, pimpinan partai di sini kira-kira apa yang abang tuh kondisi masyarakat yang punya pemahaman politik yang dari dulu pemahamannya luar biasa, ini kan tinggal di polis saja biar jangan sampai berantem, jangan sampai idealisme atau fanatisme buta itu membuat dong berantem. Padahal dalam catatan perjalanan sejarah negeri ini sehingga ada orang berantem, sehingga ada saudara dan saudara berantem. Kok pilkada SBT jadi ada perang saudara? Ada perang saudara. Nah ini kan harus tanggung jawab partai politik untuk bagaimana mengembalikan katong punya apa kebiasaan kultur yang dari dulu katong sudah dijaga sejak katong kuliah dulu sebelum SBT itu ada. Nah, bisa sih. Terus kira-kira caranya bagaimana Pak biar katong biar ini lalu partai. Terus saya jawab dan cuma bilang begini aja. Ini katong cerita semuanya beda kasih nama. Jadi saya cuma bilang begini, adek. Sekarang ini yang penting ketemu kandidat terus jadi anggota DPR. Yang penting ketemu bukan partai itu harus dia bisa jadi mewakili partai. Di Senayan Englas itu. Di Senayan Englas itu. Yang penting pilkada nanti atau pemilihan gubernur atau presiden nanti ketemu pemenang pemilu. Lalu kita tanya, lalu ya rakyat kapan rakyat menang? Dia bilang, sudah toh itu kan tanggung jawab masing-masing toh. Lalu kita bilang kan salah satu tugas partai politik tadi buat pendidikan politik, yang kedua bagaimana memperjuangkan hak masyarakat di DPR Englas, Senayan Englas, atau dari Senayan Englas bagaimana mengingatkan pemerintah Kabupaten Seram bagian timur, bos, kan dulu bos kampanye di misalnya di janji kampanye begini terus masyarakat luar biasa. Hari ini problem yang bos sampaikan dulu itu masalah ini bagaimana harus dikawal kan. Terus program-program yang harusnya misalnya ini ada masalah orang apa namanya pendidikan misalnya taruhlah kalau saya contohnya Gian Darat atau ditutup tol misalnya, atau lebih jauh lagi di apa yang alam dong mas dong bukan apa di Pemuri misalnya, di Pemuri misalnya pendidikan
orang banyak yang putus SMA selesai terus yang lain gitu. Nah, ini harusnya dikawal ya. Tapi beda bilang nanti kalau bupatinya janji pendidikan gratis, sebenarnya itu tugas dan kewajiban. Bukan dia janji itu karena memang mau jadi bupati saya calon saja, tapi tugasnya ini DPR bagaimana dia bawa program ini ke ilmu. Tapi kadang-kadang selama ini kan kasusnya yang tadi kita bilang kasusnya ada di ilmu, tapi programnya dibuang ke Wakatobi sana. Ini kan yang terjadi. Artinya apa? Wakil rakyat atau partai politik atau wakil partai politik ini hanya mementingkan dapilnya, mementingkan gerbongnya, mementingkan kepentingan kelompoknya. Nah kira-kira kalau katong ketemu dengan pengurus partai begitu ada, kira-kira menurut Don Fandi dia bertanya ke Sumarai. Don Fandi kira-kira bayangkan SBT ke depan bagaimana kalau DPR-nya seperti itu. Ya berharap kan ini DPR baru. Jangan sampai kejadian ini terjadi. Memang harapan semua masyarakat ya, Seram Banyak itu kan bagaimana kabupaten yang baru berdiri sekitar 20 tahun ini kan jadi lebih baik ya sebelumnya. Harapannya kan seperti itu. Namun kalau kondisinya kayak tadi yang sampaikan, kalau memang apa namanya wakil-wakil bukan wakil rakyat tapi wakil partai kalau wakil partai karena kenapa? Kebanyakan dong ini kan pada saat dong kepentingan saja baru dong datang. Itu kan hal-hal umum yang masyarakat tahu ya, masyarakat tahu itu dan cuman salahnya masyarakat dan salah juga di masyarakat sebenarnya. Dong saya sadar bahwa dapat tipu. Iya dapat tipu 5 tahun ini dapat tipu 5 tahun depan lagi dong datang dapat tipu lagi. Tapi begitu saja. Misalnya contoh kecil kan kalau di DPR itu kan ada reses. Nah reses ini kan bagaimana dong kembali resap aspirasi di Pemprov. Betul. Tapi kan kebanyakan dong sing lakukan itu. Sudah. Iya toh. Pokoknya dong ya. Begitu sudah. Tapi adik, itu kan harapan masyarakat, makanya selalu kita bilang bahwa kalau mental DPR-nya sudah begini, ya kan, mental pengurus partainya juga seperti itu, dan partai yang harusnya didirikan dan sampai di tingkat pusat sampai di ranting itu harus sebagaimana memberikan politik yang baik, memperjuangkan hak rakyat dari semua aspek, mengawal program kerja bupati. Nah, ini kan kalau seperti itu memang semangat kita untuk Nusa ini sing diilhami oleh pejabat-pejabat ilhami dan juga hanya cuma sebatas tulisan. So, kalau dong pejabat-pejabat di sekitar sana memahami betul mana dari tulisan kita untuk Nusa ini kan sebenarnya begitu. Sebenarnya begini. Iya makanya kita sampai tahun 2000 kalau saya salah 2022 atau 2023 ya SBT juga masuk sebagai apa? 2023 awal atau 2022 akhir salah ya. SBT masuk sebagai salah satu kabupaten di Maluku dan di Indonesia sebagai kabupaten miskin. Ini kan sedih juga bos. Sedih. Katong yang sebagai generasi SBT yang ada di luar kan miris melihatnya. Ya. Makanya kembali beta potong lah ya. Makanya kalau ada bicara tanya bagaimana pilkada SBT, ya kan? Beta mau sampaikan bahwa yang tadi itu jadi catatan. Beta bilang masyarakat sekarang harus cerdas. Yang pertama itu bagaimana harus sama-sama mengawal visi misi. Jadi jangan lihat, oh ini karena saudara kata satu kecamatan, dia marga sama, toh karena dia ini kali ini menarik ini sebelum kita lanjut.
ini katong dengar-dengar begini. Kali ini korong 2 periode Selesai. Kemarin nama 2 periode selesai, gorong 2 periode selesai. Sekarang sedang timur. Maksud beta bingung tuh. Ini pembagian kekuasaan di elit, iya kan? Atau ini mungkin salah satu kesepakatan di pas pemekaran, atau ini cuma dong baking saja. Kalau ini benar, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah kembali ke rahmatullah. Proses demokrasi dan kepemimpinan yang baik hilang dari negeri dengan julukan itu. Ali bayangkan saja, Don Fandi, kalau misalnya ini benar, kira-kira kalau ada 3 orang, kan misalnya ini gorong selesai nih. Sekarang atau wakil semua. Ya, sekarang jawabannya Seram Timur. Nah, Ali bayangkan kalau calon bupati misalnya ada 2-3 orang dari Seram Timur misalnya, dengan kondisi sebelumnya orang Bakalai, itu bisa terjadi. Karena ego marga, ego kampung, toh, karena ego ini ketompu saudara dari nenek, dari tete, dari bapak. Ego ini akhirnya muncul terus dan ya sudah, orang Bakalai, orang Seram Timur dan Seram Timur Bakalai. Karena ada 3 kandidat bos, misalnya, toh, itu yang pertama tuh yang harus dicatatkan di channel Don Fandi ini dalam pilkada ini. Yang kedua, kalau berkualitas, misalnya berkualitas apa dulu ini? Berkualitas ini bukan karena dia pengusaha, bukan karena dia akademisi, bukan karena dia ustaz, bukan karena dia lahir dari keturunan A, B, C, D, bukan karena dia ini tokoh pemekaran, bukan karena ini tokoh pemuda, bukan. Tapi dia bisa saja mengetahui isi bumi Kabupaten Seram bagian Timur. Misalnya di Seram Timur ini isi buminya apa aja, hasil alamnya itu apa saja, terus tahu terus. Yang kedua di Pulau Gorong, baik Pulau Gorong maupun di Teo Kusui sana, tahu persen di dalam pulau itu, dalam laut isinya apa aja, di atas pulau ini isinya apa aja. Manusianya itu tadi kalau sumber daya alam, dia harus tahu betul tentang manusianya. Kita berkualitas itu harus dipahami betul soal hal-hal itu. Itu berarti dia Sumber daya alam manusia dan masalahnya itu yang penting. itu memasuk. Kalau 3 hal itu calon bupati dia tahu, itu keren. Tapi tidak sampai di sini. Kalau calon bupati misalnya dari Seram Timur, jatuh Seram Timur, lalu nih orang ini calon bupati Seram Timur tadi masalah pertama ini bisa chaos. Yang kedua, kalau dia sempaham itu tiga masalah itu, sumber daya alam manusia dan alam manusia dan masalah itu kira-kira SBT yang kita mengharapkan ke depan untuk bisa maju satu langkah dari SBB atau Maluku Tengah, ya kan? Kira-kira harapan itu bisa fokus. Jangan sampai dia jadi hanya cuma mementingkan donatur aja. Ini problem donatur dan partai, iya kan? Apalagi kalau koalisinya besar, Pak, ini bisa rawan. Koalisi kecil aja bisa digabung di DPR, bisa lewat. Nah, 2, dia berkualitas ketika memahami problem tadi, 3 masalah itu, maka bupati harus tahu betul cara untuk bagaimana mengelola sumber daya alam ini dan manusianya dan bisa ekonomi. Kalau misalnya ini jalan Seram Timur atau Seram Timur sengaja yang berkualitas seperti ini kan masalah.
Harapan dan cita-cita besar itu lulus itu sengaja. Nah, tapi yang paham masalah misalnya orang gorong atau nama atau gula misalnya, lebih jauh lah ya. Artinya orang yang berkualitas, yang dia paham masalah ini dan dia bisa mampu selesaikan masalah, sehingga cara bicara cara tadi. Ini kan harus ketemu lihat. Kalau ketemu sing lihat ini, kamu mau bikin jatah-jatah seperti itu, sudah nanti chaos. Itu pertama. Yang kedua adalah SBT tidak akan maju satu langkah pun, tidak akan naik kelas. Jadi dia kelas 1 ya sudah, terus tinggal di kelas 1 sudah. Dia perlu teman-teman pun ujian SMA, dia masih di situ. Nah, maka ini catatan buat masyarakat SBT, khususnya ketemu yang muda-muda ini, bahwa Pilkada 2024 besok ini jangan dilihat dari karena kedekatan sukunya, kedekatan marganya atau kampungnya, tapi harus dilihat dari kualitas dia, bagaimana memahami persoalan dan menyelesaikan persoalan. Jangan sampai dia tahu cuma isi sumber daya alam saja, lalu dia jual ke investor. Lalu terakhir lah, misalnya kayak maaf kemarin misalnya Pak di zamannya Pak Mufti Yobas, ya kan, sampai di Gunung Bati sana yang ketemu demo-demo di Jakarta ini, teman-teman di Pula, di Ambon dan di Jakarta berdemo untuk ketong kawan. Kalau saya kan Sidoarjo kedua nanti ke depan 20-30 tahun ke depan di SBT karena udah mau bangun tambang operasi tambang di Gunung Bati. Artinya bahwa bupati dan wakil bupati saat itu ya Pak Mungkin dengan Pak wakilnya sekaligus kepala dinasnya dong paham ini SBT ini ketemu mau bikin apa biar manusianya bagus, cerdas, hidupnya enak, sehat sebagaimana sebelum kabupaten itu, sehingga ada orang sakit gula, sehingga ada orang yang darah tinggi, sehingga ada orang yang sakit, sehingga ada masalah itu tiba-tiba ada kebutuhan. Bagaimana kita mengembalikan kehidupan masyarakat yang seperti itu, damai, sehat, damai, sejahtera, lalu pendidikan dan kualitas, bagaimana memahami perkembangan ini harus jalan dan ya tidak ada problem. Oke, ini terakhir. Gitu kan. Terakhir ini Ini sudah kan? sudah hujan lama-lama Baik. masih ada tahap lanjutan. Kalau kata kena kumis, katong komadis. Katong sebelum ini kan belum negara ya. Katong hadir ini habis hajar lah ya. Oh begitu. Cari. Namun kata hidung dalam. Iya. Ini kan umum saya itu. Iya. Jadi ini kita mau tahu juga di terakhir ini. Catatan pada dong lima kandidat ini. Nah, pesan kan catatan apa ya? 5 ini dulu. Catatan atau pesan? Catatan yang ini. Catatan. Yang pertama. Catat. Yang pertama itu hak orang, terserah kamu calon bupati atau bupati itu hak. Dalam sistem demokrasi ini sebagai manusia memang sudah dilahirkan juga, selain dengan demokrasi tempuhan manusia dilahirkan dari ini, baik dirinya sendiri, di lingkungannya, keluarganya maupun secara umum. Itu segala masalah. Yang kedua adalah bapak-bapak, abang-abang, om-om yang mencalon itu. Catatan kedua adalah harus datang ke masyarakat itu, kampanye maupun tim suksesnya harus dibekali pengetahuan soal visi misi dan lebih rinci dijelaskan kepada masyarakat. Jangan cuma bola panas saja, tapi harus menjelaskan akar masalah dan sumber daya alam yang tadi kita bahas. Harus tahu sumber masyarakat, harus misalnya pengelolaan sumber daya alam manusia dan menyelesaikan problem ini harus kita betul para kandidat ini harus jelaskan kepada masyarakat. Agar apa? Agar masyarakat harus
juga tahu bahwa katong coblos ini bukan sembarang coblos, bukan karena dia ini katong keluarga, bukan karena satu marga, katong bukan, tapi memilih pemimpin karena kualitasnya dia untuk bagaimana membawa SBT ke depan lebih baik untuk dia. Yang ketiga adalah silakan bertarung, tapi jangan sampai konflik terjadi di tengah-tengah masyarakat. SBT lagi-lagi kita mau bilang bahwa SBT itu katong bangsa yang punya budaya luar biasa. Ada 2 suku besar, yaitu suku Esserim dan Borondeo, yang mendiami negeri itu dari zaman bahala sudah Indonesia merdeka sudah, dari Solo sudah, dan dong tahu para kandidat itu tahu. Jangan sampai rusak katong budaya, katong punya sumber daya alam rusak. Bahwa SBT ini kekayaannya luar biasa. Jangan hanya cuma mau jadi bupati lalu ya cuma ya buat gagah-gagahan begitu, tapi kalau mau jadi bupati harus betul-betul menyatu dengan masyarakat, betul-betul punya niat untuk bangun itu. Jangan jadi bupati 1 minggu itu 2 hari di SBT, atau jadi wakil bupati 1 minggu itu 2 hari 3 hari di SBT, sisanya ke Ambon, ke Makassar, toh ke Jakarta. Jangan begitu, Pak. Ente ini Ale ini bapak ini jadi bapaknya rakyat SBT. Harus setiap hari bapak sebagai bapaknya rakyat SBT, ya kan? Harus tahu betul dong sakit apa, rakyat itu sakit apa, rakyat itu menangis karena apa, rakyat mengeluh karena apa, harus tahu. Kalau seorang bupati tidak paham tentang masalahnya yang dialami rakyat, dia bencang atau masyarakat yang pilih dia lah, maka catatan ini sebagai pengingat buat calon bupati dan wakil bupati sekaligus masyarakat. Jangan cuma berjalan di motor basah lewat, weh itu antuai calon bupati, berjalan gagah begitu. Beta bilang kalau calon bupati itu dia yang paham soal perihnya kehidupan masyarakat, saya mesti pilih dia. Apalagi saya paham soal bagaimana sumber daya alam ini katong kelola tanpa merusak lingkungan, tapi rakyat sejahtera. Itu baru masalah bisa selesai. Itu baru pemimpin yang menyatu dan sekaligus tahu isi alam raya Seram bagian timur dan tahu cara menyelesaikan. Ini catatan buat calon bupati dan sekaligus buat masyarakat di channel Fandi ini. Semoga ke depan harapan dan cita-cita Seram bagian timur yang tadinya katong gabung di Maluku Tengah, katong sekarang sudah berdiri sini, jangan sampai katong sudah berdiri sendiri tapi katong rakyatnya sejahtera. Cita-cita untuk katong mau bangun katong di gereja lebih baik agar semua hal itu terselesaikan, misalnya pendidikan contohnya itu sampai hari ini ya juga jalan depan. Kira-kira begitu. Oke. Baik. Siap. Makasih. Sama-sama. Baik, mungkin sekian dulu katong baca cerita singkat ini tentang SBT ini karena kalau mau bicara SBT sampai selesai itu lama, sampai lampu mati. Begitu kan, sampai kayak kita